Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat bagi beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi diterima oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah berfirman, Allah mengisahkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikat. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada semua malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku tidak menjadikan di muka bumi itu khalifah, pemimpin, pengatur, penguasa. Apa kata malaikat? Ataj'aluna fiha ma yufidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau masih tidak menjadikan juga di muka bumi itu orang yang saling berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, berbunuh-bunuhan, bahkan bertumpah darah? Sedangkan kami selalu menyembah engkau, mensucikan engkau dan tunduk kepada engkau. Maka berkata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Jamaah yang saya hormati, dari ayat yang singkat tadi ada sebuah rahasia yang Allah sembunyikan, yang tidak akan kita dapat kalau tidak kita cari
rahasia itu. Di awal malaikat berkata bahwa sebelum zaman kita dilahirkan, zaman Adam dilahirkan, sudah ada generasi terdahulu. Katakanlah generasi bangsa jin yang waktu itu dipimpin oleh Azizal bin Janu. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Ya seperti yang dikatakan malaikat tadi. Berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, saling tipu menipu, saling pukul memukul, saling hajar menghajar, saling membunuh, saling bertumpah darah. Itu yang terjadi dahulunya seperti itu. Makanya ketika Allah berkata untuk yang kesekian kalinya, malaikat terkesan membantah. Apakah masih mau dibuat juga yang seperti itu ya Allah? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ternyata ada satu pengetahuan yang menjadikan makhluk itu tidak ribut, tidak bermasalah, apalagi akan perang-perangan, apalagi akan saling bunuh-membunuh. Ada suatu pengetahuan. Yang pengetahuan ini ternyata belum disampaikan oleh Allah pada zaman itu. Belum disampaikan oleh Allah pada waktu itu. Sehingga malaikat tidak tahu ilmunya ilmu apa. Bangsa jin pun tidak tahu ilmunya ilmu apa. Nah, untuk kita ketahui ilmu itu adalah alimul asma. Makanya pada ayat berikut disampaikan oleh Allah, wa alama Adam asma'a kullaha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Sayang seribu kali sayang, pengertian nama-nama ini diartikan oleh sebagian orang adalah nama benda yang ada di atas bumi, nama benda yang ada di bawah langit. Padahal itu merujuk kepada esensi kesejatian diri. Kenapa begitu? Dalam penciptaan itu ada 4 unsur. Pertama, zat. Ini merujuk kepada sang pencipta, itu Allah. Yang kedua, as-sifat. Ini merujuk kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Yang ketiga, asma. Nama itu merujuk kepada ruh kita masing-masing. Sedangkan if'al ataupun perbuatan itu merujuk kepada fisik atau badan kita. Tidak nyata suara kita, kata kita, melainkan nyata pada perbuatan, yaitu tubuh badan jasad kita. Nah, ilmu inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Ilmu tentang ruh, ilmu tentang diri sendiri, pengenalan diri. Makanya di zaman Nabi Muhammad, surat pertama yang turun itu surat Al-Alaq. Ayat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh kamu dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Kita artikan seperti itu saja. Padahal zaman dulu Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Seketika beliau mengatakan kata itu, sahabat senyum-senyum, saling pandang memandang. Kenapa sedemikian? Karena guru besar ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetapi dia nyuruh baca. Kalau kita keliru, siapa yang memperbaiki? Itu pandangan sahabat waktu itu. Maka Nabi paham, senyuman sahabat Nabi paham, tertawanya sahabat Nabi paham. Apa kata beliau? Nah, sahabatku, yang aku maksud dengan ikro atau baca di sini bukan membaca tulisan, bukan membaca buku, tetapi dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itulah membaca. Misalnya kita ronda malam, tiba-tiba di balik semak-semak atau di balik dinding terdengar suara kresek-kresek. Nah, waktu itu kita fokuskan pendengaran kita ke situ. Itu artinya kita membaca dengan pendengaran. Misalnya kita menunggu seseorang karena dia minjam motor kita. Tadinya bajunya merah, jadi 1 jam, udah 3 jam, udah 5 jam, belum juga sampai. Nah, di kejauhan kita lihat ada orang berbaju merah pakai motor. Kita fokus ke sana. Itu namanya membaca dengan penglihatan. Misalnya kita lagi berbicara, bincang-bincang di malam hari. Tiba-tiba lampunya padam, maka kita meraba-raba. Wah, ini HP, ini. Padahal kita mau cari korek, mau cari lilin. Nah, itu artinya kita membaca dengan perasaan. Nah, jadi membaca itu kata Nabi adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu suatu kepahaman. Tetapi ingat kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa mendengar,
tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa untuk suatu kepahaman itu kalau tidak dengan nama Tuhan. Timbul pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, apa itu dengan nama Tuhan? Siapa yang bernama dengan nama Tuhan itu siapa ya Rasulullah? Oleh Nabi ditunjukkan, yang bernama dengan nama Tuhan itu ia ada dalam dada kamu masing-masing. Itulah roh kamu. Dia itulah bernama dengan nama Tuhan. Bagaimana sejarahnya ya Rasulullah? Nah, sejarahnya adalah seketika Allah mengumpulkan mereka, para roh tadi, ditanyakan kepada mereka, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Lah karena mereka melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya, tentu mereka berkata, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, sejak saat itu para roh tadi percaya Tuhan itu memang ada, dan dia percaya. Nah, sejak itulah para roh tadi bernama dengan nama orang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab, al-mu'min, itu sejarahnya. Jadi kalau kita dengarkan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan kepada ruh. Ruh siapa saja, mau Kristen dia, mau Hindu dia, mau apa saja, apalagi Islam, itu panggilan kepada mereka. Nah, ilmu inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Siapa itu ruh? Ruh itu adalah rasa. Kita tahu kita punya ruh karena ada rasa. Kita tahu kita punya rasa karena ada ruh. Nah, ilmu rasa inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Artinya tidak akan terjadi pertikaian, keributan, pembunuhan kalau setiap individu itu, kelompok itu melakukan sesuatu kepada orang lain, dia rasakan dulu. Misal kita ingin menipu orang. Nah, kita balik. Apa rasanya kalau kita ditipu orang? Oh, tidak enak, maka batal. Misal kita ingin merampok harta orang. Kita balik, bagaimana kalau orang merampok harta kita? Enak apa tidak? Oh, tidak enak, tidak jadi kita merampok. Maka selama itu dipakai kata Allah dan Rasul, maka tidak ada jadi perang-perangan, bunuh-bunuhan, tidak ada. Makanya kejadian di Palestina hari ini masalah itu, merampok negeri orang, merampas negeri orang. Palestina sudah punya negeri, punya negara. Orang Israel numpang, lama-lama punya makar, mereka ingin punya kerajaan pula di situ. Silakan saja, tapi ini merampas, siapa yang mau? Itu cerita Palestina. Bangsa kita juga pernah dahulu. Kita ini makmur, jaya, raja di raja. Tahu-tahu orang Eropa pengen mengambil hak kita, pengen mengambil tanah kita. Mulai daripada Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Belanda. Siapa yang mau? Apa yang terjadi? Itulah pertumpahan darah. Itulah perperangan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan rasa diri mereka. Coba dibalik. Kalau aku rampas negeri orang, bagaimana kalau negeriku dirampas orang? Selesai di situ. Tetapi hawa nafsu membawa mereka untuk memaksakan agar orang menyerahkan haknya kepada mereka. Tidak bisa. Maka terjadilah benci-bencian, iri-irian, dengki-dengkian, bunuh-membunuh, bahkan bertumpah darah. Artinya, untuk kita hari ini, kalau mau aman hidup, gunakan rasa. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, ukur dengan diri kita. Makanya orang tua kita itu ngajinya sederhana. Nak, kamu mau cubit orang ya? Iya pak. Nah, kamu cubit dulu diri kamu. Sakit tak? Sakit. Nah, jangan dicubit diri orang lain. Itu saja, sederhana. Makanya rasa ini disadari atau tidak oleh kita, itulah dasar agama. Agama itu berdiri di atas rasa, saudara. Maka dikatakan orang percuma saja beragama, tidak punya perasaan. Hajilah berkali-kali, sembahyang rajin, tapi perbuatan begini, kan percuma akhirnya. Kenapa? Rasa itu tidak bermain. Rasa itu tidak dimanfaatkan. Maka berkata orang tua kita, sebenarnya beragama itu tidak sulit. Laksanakan ibadah, gunakan rasa. Anda sudah beragama.
Nah, inilah kira-kira yang dimaksud oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, yaitu tentang ilmu rasa atau asmaul husna tadi. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi, terjadinya huru-hara sebelum Adam diciptakan adalah efek daripada tidak punya rasa dan tidak punya perasaan. Maka ilmu rasa inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Jika ini diamalkan, tidak ada pertumpahan darah, tidak akan ada perselisihan selama itu kita gunakan. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga rasa kita ditajamkan, semoga rasa kita berfungsi untuk menjadi timbangan bagi kita seketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudus salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadana fi adratika. Aina hadana fi adratika bizzabina katsira. Fazalika faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Faghfir lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qur'anna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.